Di tengah semangat pemerintah dalam penanganan virus corona atau COVID-19 seperti program vaksinasi di seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup. Untuk itu pada tanggal 23 September tahun 2021 lalu, Presiden Jokowi bersama masyarakat telah menanam bibit pohon mangrove di Desa Tritih, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Aktivitas ini dilakukan Presiden Jokowi adalah dalam rangka pelestarian kawasan hutan mangrove di kawasan tersebut guna mengantisipasi dampak perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia. Komitmen Presiden Jokowi dalam mengantisipasi perubahan iklim adalah dengan berbagai kegiatan terkait pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia dianggap sebagai paru-paru dunia yang memiliki pengaruh besar pada perubahan iklim dunia ke arah yang lebih positif di masa depan. Sebagaimana dilaporkan nasionalokezone.com pada tanggal 24 September tahun 2021. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan bahwa, saya melakukan penanaman mangrove di kawasan ini bersama-sama dengan masyarakat karena memang rehabilitasi mangrove harus kita lakukan untuk memulihkan, melestarikan kawasan hutan mangrove ini, dan mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang ini di dunia. Untuk memitigasi yang ada dalam penanaman mangrove, Presiden Jokowi didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan pejabat terkait lainnya. Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Presiden Jokowi juga melakukan pelepas liaran tukik atau anak penyu di Pantai Kemiren, Desa Gria Tegalsari, Kamis, 23 September 2021, sore. Menurut laporan situs Sekretariat Kabinet tanggal 23 September tahun 2021, dalam peninjauan ini Presiden Jokowi didampingi oleh Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji. Pada pelepas liaran tukik tersebut anak-anak dan masyarakat setempat juga turut berpartisipasi melepaskan tukik bersama Presiden. Melihat antusiasme anak-anak dan warga, Presiden Jokowi mengatakan bahwa, tadi yang kita lepas adalah tukik penyu lekang dan tukik penyu hijau. 1.500 tukik penyu. Untuk melestarikan satwa penyu yang semakin menurun populasinya. Kita harapkan agar tidak punah. Kegiatan pelepasan tukik atau anak penyu tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem laut yang sehat serta menjaga keseimbangan lingkungan di pesisir pantai di tanah air. Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan bahwa, saya mengharapkan dengan kegiatan ini, ada kesadaran, ada kepedulian, ada partisipasi dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan penyu agar populasi penyu semakin banyak dan semakin meningkat. Kemudian Presiden menegaskan bahwa program ini juga akan dilakukan secara masif di seluruh pantai di Indonesia. Lebih lanjut Presiden menegaskan bahwa, program pelepasan tukik penyu ini tidak hanya akan dilakukan di Cilacap, tetapi akan kita lakukan secara masif di pantai-pantai di seluruh wilayah tanah air yang kita miliki. Indonesia dikenal oleh dunia sebagai negara kepulauan dan memiliki garis pantai yang panjang. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu besar dalam penggunaan sumber daya alam, pembangunan fisik di segala bidang yang terjadi sejak puluhan tahun ternyata berdampak pada lingkungan hidup. Selain polusi udara, polusi suara, maka yang banyak terjadi adalah terganggunya ekosistem. Gangguan itu bukan hanya terjadi di hutan, daratan lainnya maupun di sekitar sungai, melainkan juga di pesisir pantai. Padahal kondisi pantai yang baik sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya abrasi maupun erosi dan dampak buruk lainnya terhadap masyarakat maupun kondisi lingkungan fisik baik di pantai maupun daerah sekitarnya. Terganggunya ekosistem pasti berpengaruh pada berbagai makhluk hidup, tanaman dan hal lain yang terkait, termasuk pula dampak ekonomi yang tidak baik terhadap masyarakat di sekitarnya. Dampak lainnya adalah pada perubahan iklim di Indonesia. Misalnya akan berdampak pada suhu udara, cuaca dan naiknya permukaan air laut, yang bisa membahayakan manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk lingkungan hidup secara umum. Program pelestarian pesisir di berbagai pantai di Indonesia dengan program penanaman mangrove maupun pelepasan tukik, diharapkan memotivasi masyarakat setempat untuk turut serta menjaga lingkungan setempat.
Selain itu ada banyak potensi penting yang bisa dinikmati masyarakat di waktu mendatang seperti tumbuhnya ekonomi dari sektor pariwisata, pemanfaatan buah mangrove untuk berbagai produk. Setelah mangrove tumbuh, maka air dan lingkungan di sekitarnya akan semakin kondusif untuk tumbuh kembangnya berbagai jenis ikan yang bermanfaat untuk masyarakat setempat, baik untuk meningkatkan gizi dan nutrisi maupun dampak positif di bidang ekonomi kerakyatan. Apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di daerah Cilacap tersebut diharapkan menjadi inspirasi dan progres yang lebih nyata demi kesejahteraan masyarakat setempat. Para pemangku kepentingan seperti lurah, camat, bupati maupun gubernur Jawa Tengah bersama masyarakat sejatinya mampu untuk melaksanakan dan melanjutkan apa yang telah ditegaskan oleh Presiden Jokowi pada kegiatan penanaman bibit pohon mangrove, maupun ketika kepala negara melepas liarkan tukik bersama anak-anak dan masyarakat di Pantai Kemiren, Desa Gria Tegalsari, Cilacap, Jawa Tengah. Apa yang telah berlangsung di Cilacap, Jawa Tengah tersebut diharapkan bisa memotivasi daerah lain untuk segera bergerak melakukan program pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.